Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, hari ini kita akan membahas hikmah ke-92 yang masih satu tema dengan hikmah 91 yang lalu, dan juga nanti hikmah yang ke-93 terkait dengan Allah Maha memberikan balasan kepada amal perbuatan hambanya langsung, tidak ditunda ya sampai di hari akhir. Substansinya itu 92. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa min jazaihi ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Kalimatnya simple tetapi komprehensif maknanya. Kafa cukup, min jazaihi dari balasan Allah, alat ta'ati atas sebuah ketaatan, ay mujazatihi iyaka balasan Allah iyaka terhadapmu, alat ta'ati atas perbuatan ketaatan, an radiyaka ridho atasmu, atau ridho atau rela terhadapmu, atau ridho atasmu, laha bagi sebuah ketaatan, ahlan untuk menjadi ahli. Maksudnya apa? Jadi penjelasan atau kalimat ini sebagai kelanjutan dari garansi bahwa Allah langsung memberikan balasan kepada perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya. Ya, kita ingat di 91 yang lalu yang kita bahas, Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu naqdan fayjazi nasi'atan. Allah tuh jauh dari kesan, ya, Maha Suci Allah begitu ya, dari kesan hamba itu berbuat baik kepada Allah langsung kemudian balasannya ditunda, ya, itu jauh dari kesan itu. Nah, yang ke-92 ini ya, indikator bahwa Allah memberikan balasan langsung kepada hambanya yang berbuat baik kepada Allah, atau yang berbuat atau yang taat kepada Allah. Indikator balasan langsungnya adalah Allah kemudian rela menjadikan kita pelaku dari ketaatan itu sebagai orang yang ahli, alias ahli untuk melakukan ketaatan-ketaatan berikutnya. Jadi indikator bahwa Allah memberikan balasan langsung kepada hambanya yang berbuat baik adalah Allah menjadikan si pelaku ini, ya, pelaku ketaatan ini menjadi seorang ahli taat. Ilustrasinya begini, kita ketika berbuat baik, mungkin awalnya karena kebutuhan. Tentu dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari banyak sekali ya pengalaman kita masing-masing, tentunya ya sangat bergantung dari apa yang pernah kita alami ya. Orang yang mungkin dililit dengan kesulitan, mungkin sebagai pedagang banyak hutangnya misalnya, kok selalu rugi, bahkan dikejar-kejar oleh pemodal misalnya. Lalu kita mendapatkan atau menemukan orang arif, atau mendapatkan atau bertemu dengan orang arif lalu memberikan doa, lalu kita amalkan. Awalnya kita berdoa, kita berbuat baik ya, karena biasanya doa itu tidak hanya sekedar doa langsung kepada Allah, tapi biasanya didahului dengan apakah itu sholat malam misalnya, ataukah itu berpuasa misalnya gitu ya, karena dalam rangka mensucikan diri untuk bisa berdoa kepada Allah. Nah, awalnya adalah kebutuhan karena kita sedang dilanda masalah, sedang dililit hutang misalnya. Tapi kemudian karena kita alhamdulillah dengan wasilah doa tadi itu persoalan kita menjadi terselesaikan, ada jalan keluar, ada rezeki yang kemudian bisa menutup hutang kita misalnya. Lalu kita menjadi tertarik untuk melaksanakan doa itu atau untuk melaksanakan ibadah itu ya. Tadi misalnya sholat malamnya atau auratnya atau apapun lah aktivitas-aktivitas yang tadinya adalah sebuah kebutuhan. Nah, ketika kita lama-lama kemudian dari kebutuhan menjadi keinginan, menjadi kerinduan ya terhadap perbuatan baik yang kita lakukan, itu artinya Allah memberikan balasan langsung kepada kita. Mengapa demikian? Dalam keterangan nanti disampaikan bahwa prinsip dasar atau watak dasar dari kita sebagai manusia itu malas. Ya, watak dasar dari manusia itu malas ya. Ini penjelasannya, ai taufikuka laha wa iqdaruka
alaiha. Jadi Allah memberikan pertolongan kepadamu untuk berbuat baik ya, atau untuk taat. Wa ikdaruka, sekaligus membuat kamu mampu untuk melakukan ketaatan. Wa illa, kalau tidak, kalau tanpa pertolongan Allah, kalau tanpa tadi ya taufiknya Allah ataupun kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk berbuat baik, fasifatuka adzatiyatu, sifat kamu yang asli ya. Jadi kita manusia ini, kata Sarkowi dikatakan sifat kita yang asli sebagai manusia itu apa? At-takasulu anit taati, males dalam taat. Jadi watak kita itu jane gawan bayi ini males kan gitu kan. Lah orang lagi asik-asik tidur kok suruh bangun malam. Kan gitu ya. Ya mungkin karena pengen pipis jadi bangun kan gitu ya. Jadi kita semuanya itu kata Sarkowi itu watak dasarnya adalah malas untuk berbuat taat. Wa adamul i'tina'i biha, sekaligus nggak ada keinginan ya, nggak ada keseriusan untuk berbuat taat. Nah, fa idza waffaqaka, ketika Allah itu menolong atau memberikan pertolongan kepadamu ya. Fa idza waffaqaka, ketika fa idza waffaqa ari kalane maringi taufik ka ing sira, ketika sapa maulaka bendaraniro ya, ketika Tuhanmu memberimu taufik ya, lil qiyami biha, untuk mampu melakukan ketaatan ya, kana dzalika jazaan muajjalan laka fid dunya, maka itu adalah indikator bahwa Allah memberikan balasan atas perbuatan taatmu kepada Allah secara kontan, secara langsung. Jadi ini, saudaraku yang saya hormati, indikator yang kedua. Jadi kita dijadikan sebagai orang yang ahli untuk berbuat taat. Jadi balasan Allah yang langsung kepada kita lagi-lagi adalah kita menjadi bukan hanya terbiasa, tapi menjadi ahli ibadah, menjadi ahli ketaatan kepada Allah. Karena yang semula begitu ya, kita adalah watak aslinya adalah orang yang malas tadi itu. Wa illa fasifatuka adzatiyatu at-takasulu anit ta'at. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi watak dasar kita adalah orang yang malas untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Lalu penjelasan berikutnya, fa'aidon, dan juga begitu ya, fa anta abdun haqirun, kamu adalah hamba yang hina ya, atau yang lemah. La tastahiqu khidmata mulkil muluki, yang tidak pantas untuk menjadi istilahnya melayani atau berkhidmat kepada sang raja diraja ya. Ini Allah diilustrasikan sebagai maha atau sang raja diraja. Faqaunuhu qarrabaka li khidmatihi wa radiyaka ahlan laha nikmatun azimatun. Faqaunuhu, adapun adanya Allah. Faqaunuhu utawi anane Allah iku qarrabaka, madekaken atau merekaken sapa Allah ka ing sira li khidmatihi, maring khidmat kepada Allah. Adanya Allah untuk membuatmu mendekatkan atau membuat kamu mampu untuk khidmat kepada Allah. Wa radiyaka ahlan laha, dan juga ridho menjadi ahli ketaatan. Nikmatun azimatun, itulah sebuah nikmat yang sangat besar. Jadi saudaraku yang saya hormati, penjelasan yang terakhir ini, faqaluhu qarrabaka li khidmatihi wa radiyaka ahlan laha nikmatun azimatun, adalah indikator yang konkret bahwa ketika kita ini makin lama makin asik dalam beribadah, makin lama makin menikmati ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, makin lama kita makin feel at home, betul ya. Ketika sholat malam misalnya, kalau ndak sholat malam kita tuh menyesal, kok ada yang kurang ya dalam malam ini, ternyata kita belum melakukan sholat malam. Maka perasaan kita yang seperti itu, kerinduan kita akan ibadah, itu adalah anugerah Allah yang langsung ketika kita berbuat ketaatan kepada Allah. Jadi sekali lagi, hikmah ke-92 ini memperkuat hikmah ke-91 kemarin yang kita ulas, bahwa maksud si Allah dari kesan ya, yang dikesankan ya, seolah-olah balasan atas perbuatan baik itu hanya akan diberikan Allah di akhirat. Enggak seperti itu ternyata.
balasan amal perbuatan itu diberikan Allah langsung ketika kita masih di dunia ini. Jalla rabbuna ayu amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Itu kalimat dari hikmah ke-91. 92 diperkokoh dengan kafa min jazaihi ala taati an radiyaka laka ahlan. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita sekalian bahwa rasa kita atau apa yang kita rasakan pada saat kita beribadah makin lama makin asik, makin lama makin nyaman, makin lama makin ketagihan di dalam melakukan ibadah. Mudah-mudahan itu adalah indikator yang clear, yang jelas bahwa kita ini dijadikan Allah sebagai ahli yang taat atau ahli taat kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.